warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nina Zulfita dengan NIM A1L1 19044, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kimia. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anabolisme karbohidrat. Sebelum melangkah ke materi, saya memiliki sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Baik, selanjutnya melangkah ke materi, yaitu 1. Anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat adalah suatu proses penyusunan atau tahapan zat dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi. Anabolisme yang memerlukan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. 1. Fotosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat organik dengan pertolongan cahaya. Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas. Di dalam kloroplas inilah penyerapan sinar oleh klorofil dimulai pada proses fotosintesis. Dalam fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen sebagai hasil sampingan dari fotosintesis. Volumenya dapat diukur, oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat produksi fotosintesis adalah dengan mengatur volume oksigen yang dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Tahapan fotosintesis ada dua, yaitu yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang, terjadi konvensi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Untuk lebih jelasnya mengenai reaksi terang, perhatikan gambar proses reaksi terang di samping. Pada gambar ini, fotosistem 1 menangkap foton. Hal ini mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi dan terbentuk ion OH+, elektron dan O2, kemudian O2 akan dilepas ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk ke dalam fotosistem 2 lalu diterima oleh akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1 lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+ hasil fotosintesis oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Kemudian, elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Hasil akhir dari reaksi terang ini yaitu NADPH, ATP, dan O2. Tahapan fotosintesis yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu 1. Fiksasi CO2, 2. Reduksi senyawa PGA, 3. Regenerasi RUBP. 1. Fiksasi CO2. Pada tahap ini diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. Yang kedua yaitu reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat, lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P atau PGAL yang kemudian akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Yang ketiga yaitu regenerasi RUBP.
senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan fotosintesis pada reaksi gelap, perhatikan gambar di samping. Pada gambar ini, 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya, terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Kemudian, 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. Kemudian setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. Terakhir, 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah glukosa. 2. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan asimilasi yang menggunakan energi kimia yang dilakukan oleh mikroba atau bakteri. Selain itu, kemosintesis juga diartikan sebagai proses penyusunan zat organik yang memanfaatkan sumber energi dari hasil reaksi kimia, yaitu reaksi oksidasi senyawa organik yang diserap dari lingkungan. Kemosintesis adalah proses pembuatan makanan atau glukosa oleh bakteri dengan menggunakan bahan kimia sebagai sumber energinya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga penjelasan saya mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.